Bisnis dan hubungan dengan sistem informasi, serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan logika mengenai bagaimana suatu tugas bisnis tertentu dikerjakan, serta mewakili cara untuk suatu organisasi dalam mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan yang mereka miliki. Yang kedua, mengevaluasi sistem dalam kegunaannya sehubungan satu dengan yang lain. Suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi untuk mendapatkan hasil yang dibandingkan dengan menggunakan tolak ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan kegunaan aplikasi bagi perusahaan dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kinerja yang terorganisasi dan sistematis. Pentingnya kolaborasi dan kerjasama tim didukung teknologi. Banyak sekali keuntungan yang diterima dari bekerja sama dalam satu tim, baik untuk diri seseorang dan juga organisasi. Tidak hanya menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk perkembangan profesionalitas, kerjasama tim dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Peran sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, memproses transaksi bisnis. Yang kedua, mengontrol proses industrial. Yang ketiga, produktivitas kantor secara efisien. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya akan menjelaskan tentang bisnis. Yang pertama itu ada proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan materi, informasi, dan juga pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengordinasikan pekerjaan. Yang kedua adalah bisnis sebagai kumpulan proses. Kumpulan proses dalam bisnis sering disebut sebagai kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Proses bisnis juga sering mengacu pada cara yang unik, di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan informasi, pengetahuan, serta cara yang dipilih manajemen dalam mengordinasikan pekerjaan. Dan yang terakhir, proses bisnis dapat berupa aset dan kewajiban. Dalam organisasi, bank dapat berkaitan dengan informasi yang mengenai pemasok, pelanggan, pegawai, dan lain-lain, di mana mereka harus mengatur aktivitas kerja yang menggunakan sebuah informasi agar dapat beroperasi secara efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis fungsional. Yang pertama itu ada manufaktur dan produksi. Proses pembuatan barang dan jasa dalam jumlah besar dengan menggunakan tenaga kerja dan peralatan dengan cara mengubah bahan baku menjadi produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang kedua, penjualan dan pemasaran. Penjualan melibatkan pertukaran barang untuk pertimbangan uang, sedangkan pemasaran melibatkan kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk memuaskan kebutuhan pelanggan tersebut. Yang ketiga, keuangan, akuntansi, dan membuat laporan keuangan. Sistem informasi yang melibatkan akuntansi dapat melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan, di mana sistem ini dapat mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, dan informasi karyawan dari perusahaan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Sistem informasi SDM adalah suatu sistem yang terdiri dari software dan hardware yang dirancang untuk menyimpan dan memproses semua informasi pegawai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Diana Nadifa, NIM 2017-210487. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Ya, di dalam manajemen ini ada 3 hal, yaitu yang pertama penjualan. Dalam manajemen, penjualan ini sangat penting dan sangat berpengaruh pada profitabilitas, yaitu untuk menghasilkan pesanan dan menyerahkan pesanan. Selanjutnya yang kedua itu ada akuntansi. Dalam akuntansi ini untuk mengetahui arus kas, untuk membuat laporan keuangan yang sangat penting untuk memeriksa persyaratan kredit.
Akuntansi ini untuk menyetujui kredit dan mencetak tagihan. Selanjutnya itu ada bahan baku dan produksi. Bahan baku produksi ini diolah dan diproduksi menjadi barang yang bernilai, yaitu untuk menyediakan produk dan mengirim produk. Selanjutnya, teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis. Di dalam teknologi informasi meningkatkan proses bisnis ini ada dua, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi proses, yang ada mengotomatiskan langkah-langkah yang normal. Yang kedua, mengaktifkan proses yang sama sekali baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putra Prasetyo dengan NIM 2017-210-235. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yang mana saya akan menjelaskan tentang materi sistem pemrosesan transaksi. Ada 4 bagian yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama adalah melayani manajer dan staf operasional, di mana melayani manajer dan staf operasional yang bertujuan untuk memberikan kemudahan tersendiri bagi manajer dan staf operasional dalam kegiatan kerja mereka, di mana yang diharapkan dalam kemudahan itu memberikan kemajuan bagi kinerja manajer dan staf operasional. Lalu yang kedua ada manajer memantau status operasional, di mana memantau status operasional ini bisa secara terintegrasi dan secara langsung, di mana terintegrasi dengan sistem yang canggih dan sistem yang sudah tertata dengan baik, yang memudahkan manajer untuk mengatur semuanya. Lalu yang secara langsung yaitu dengan memantau, melihat dari lingkungan kegiatan operasional perusahaan secara langsung. Lalu yang ketiga ini ada mencatat setiap transaksi rutin. Mencatat ini fungsinya sangat penting karena setiap harinya akan ada perubahan dari akan dibayarkan setiap bulannya. Karena sistem yang saat ini digunakan perusahaan sudah mulai ke arah era yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua ada database karyawan. Database karyawan ini adalah sekumpulan data-data karyawan yang terdaftar dalam sebuah perusahaan, aktif maupun non-aktif. Lalu yang ketiga ada ke buku besar. Ke buku besar ini adalah sistem di mana pencatatan dari kebutuhan perusahaan, pengeluaran perusahaan, pemasukan perusahaan secara terintegrasi. Yang dimaksud dengan ke buku besar ini bukan berarti buku besar buku besar yang secara nyata itu enggak ya, lebih ke buku besar pencatatan secara teknologi seperti itu. Lalu yang keempat ada laporan manajemen. Laporan manajemen ini setiap bulannya diperlukan karena sangat penting untuk membantu manajer dalam menyusun laporan setiap per bulannya dan per tahunnya untuk estimasi pencapaian yang akan mereka gunakan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada sistem informasi dalam perusahaan. Yang pertama ada membangun budaya proses bisnis yang kolaboratif, di mana dimaksud membangun budaya adalah setiap perusahaan memiliki budaya yang harus dilestarikan dari perusahaan tersebut, dan setiap karyawan patut untuk patuh terhadap budaya perusahaan itu sendiri. Dan proses bisnis yang kolaboratif yaitu di mana di setiap kegiatan operasional perusahaan pasti ada yang namanya kerjasama dan kolaborasi antara karyawan tim satu dan tim yang lainnya untuk bertujuan untuk mendapatkan feedback bagi perusahaan dan tujuan mereka terrealisasi dengan baik. Lalu yang kedua ada perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, yang dimana digunakan untuk memudahkan karyawan dan tim untuk mencapai tujuan mereka, seperti kemudahan teknologi dalam merancang strategi perusahaan, lalu
lain-lainnya. Lalu yang pertama ada surreal dan pesan instan, dimana surreal dan pesan instan ini pesan yang dikirimkan oleh tim kepada manajer yang bertujuan untuk melaporkan bahwasannya rencana tim ini seperti ini dan manajer memberikan masukan seperti itu. Lalu yang kedua ada virtual world, yaitu bertatap muka secara online. Di sana bisa dibilang rapat secara online kepada klien-klien atau kolega-kolega perusahaan yang berposisi tidak tatap muka secara langsung. Lalu yang ketiga ada platform kolaborasi dan bisnis jejaring, di mana aplikasi tersebut mempermudah karyawan untuk bertukar ide dan memberikan strategi dan inovasi mereka kepada sebuah tim itu sendiri. Lalu selanjutnya ini ada fungsi sistem informasi dalam bisnis. Fungsi sistem informasi dalam bisnis ini dimana emang dalam setiap lingkup perusahaan memiliki sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan semua karyawan dalam kegiatan bisnis kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama ada departemen sistem. Departemen sistem ini dimana adalah sebuah departemen pusat yang memberikan informasi dan memberikan sebuah edukasi bagi sebuah perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada pengorganisasian fungsi sistem informasi, di mana setiap organisasi diberikan informasi melalui sistem tersendiri. Jadi memudahkan manajer memberikan informasi walaupun tidak secara langsung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.